kata bapak juga begini, udah turutin aja, nggak bisa gue. Karena anak gue akan selalu punya argumen, anak gue akan selalu bertanya, why I need to do this, gitu kan. Kadang-kadang kan kalau lagi gue capek kan kesel juga ya, gue lagi capek, lagi pusing, udah dikerjain aja, gitu kan. Tadi Mas Regi melakukan ini gitu dan melakukan cukup konsisten udah 9 tahun at least gitu atau jalan 9 tahun. Why do this? I'm doing what Kenapa? I'm doing with family like this gini. Alhamdulillah gue dapat banyak exposure dalam perjalanan hidup gue terhadap yang namanya future technology. Jadi waktu itu kan gue ambil kelas di Singularity University, di NASA Research Center, gue ambil kelas di MIT gitu kan. Jadi gue banyak terekspos sama sesuatu yang beyond my ability to digest that information and knowledge gitu kan. Kayak sekarang gue lagi ada project, by the way nanti kalau ada obrolan lain, gue lagi ada project bikin ekspedisi Mars, dan literally ekspedisi Mars. Kayak Elon Musk gitu maksudnya? Ya Elon masih kejauhan lah. Gue sama Venza tuh sahabat gue orang Jogja yang orang Indonesia pertama kali tergabung dalam ekspedisi Mars di dunia untuk belajar riset mengenai kehidupan apabila kita menduduki Mars itu seperti apa. Di daerah ekstrim, waktu itu di Utah, di Jepang, sama nanti harusnya ke Antartika, dalam sebuah kapsul dan berkomunikasi selama di Mars itu seperti apa. Nah kita mau bawa itu ke Indonesia gitu kan. Jadi orang-orang SETI, Search for Extraterrestrial Intelligence, itu kan kita part of the communities-nya kayak gitu kan. Kita lagi bikin di sana. Nah, exposure gue terhadap space science, space farming, space economy kayak gitu-gitu kan banyak gitu kan. Itu kan ngomong orang boro-boro ngomongin Mars gitu, ngomongin COVID aja belum kelar-kelar gitu kan. Nah, jadi gue banyak exposure terhadap what it call future gitu kan. Nah, gue percaya yang namanya future education. Kalau kita lihat evolusi dari education sendiri kan, education itu kan kita ketika zaman gua lah, zaman lu juga harusnya kan masih industrial based education gitu kan. Jadi curriculum based, mandatory based, there's no choice, you need to go through the certain pelajaran dengan beratnya segala macam, goalsnya apa, lulus tes, nilai tes gitu kan. Nah evolusi kedua kan dengan modern education gitu kan. Modern education dikenal dengan project based gitu kan, you can choose something gitu kan. Dan masih ada bentuk fisiknya dan kelas gitu kan. Future education is there's no such thing as curriculum. There's no such thing as exact learning method. There's no such thing as online or offline. What available and what will exist adalah personal learning, personal journey based on your own interest, based on your own ability to absorb knowledge and apply it to the world gitu kan. Nah bentuknya kan abstrak ya, bentuknya sangat abstrak gitu kan. Nah jadi gue banyak diskusi, kebetulan istri gue kan emang senang di pendidikan juga, makanya kita nikah gitu kan. Karena dia juga ambil international certification ini itu segala macam lah. Nah kita lihat bahwa what we need to prepare our son at least untuk 10, 20, 30 tahun ke depan dengan evolusi yang ada di dunia seperti ini kan. Dari mulai cara berpikir, belief system, kemudian behaviors, apa yang mereka bisa lakukan untuk survive gitu. Jadi kita emang kita berdua agree bahwa edukasi ini nggak kayak sekarang, nggak kelas lagi, udah pasti, bukan online lagi gitu kan. So you can learn from everywhere, you can learn from every single second of your life gitu. Jadi, nah dari situ makanya kita coba terjemahin kepada apa yang kita coba ajarkan ke anak-anak gitu kan. Bukan hanya survive di bisnis, bukan hanya survive di corporation, tapi kan survive di Mars, ya kan? Gitu kan. We never know. Karena sekarang aja ekspedisi ke sana udah banyak gitu kan. Jadi berangkat dari sana gue sama bini gue sepakat untuk bikin cara mendidik anak gue seperti itu. Tapi kita kalau if they don't like it, bapak, I'm so tired with your preaching.
Okay. So tell me something that I don't know then. There's a lot you don't know. Of course, tell me something that I don't know. Dia cerita apalah, kemarin tuh dia cerita apa ya? Dia cerita mengenai chemical reaction segala macam. So let them explore. Gitu kan? Ini kan jadi kayak instilling atau family culture lah, membuat family culture lah, budaya keluarga gitu kan. Karena ada values-nya, ada perilakunya, penerapannya. Dan salah satu elemen yang sangat penting kan adalah konsistensi. Sebagai orang tua gitu ya, seberapa sering Mas Regi dan istri kayak ya capek juga, apakah ada unsur begitunya juga atau ada. Jadi gimana gini, agar konsisten konsekuensi dari apa yang gue coba terapkan di keluarga itu adalah no bullshit. Dalam arti gimana? No bullshit itu lebih kepada kata bapak juga begini, udah turutin aja, nggak bisa gue. Karena anak gue akan selalu punya argumen, anak gue akan selalu bertanya, why I need to do this, gitu kan. Kadang-kadang kan kalau lagi gue capek kan kesel juga ya, gue lagi capek, lagi pusing, udah dikerjain aja, gitu kan. Nah dia nggak mau tuh kayak gitu. Jadi kita mesti kasih logical reasonnya why he need to do what he need to do, gitu kan, kayak gitu. Nah itu konsekuensinya, dan itu nggak gampang, maksudnya capek gitu loh. Kalau misalnya kayak agama gitu misalnya. Agama, agama juga dibahas. Why we need to sholat, gitu kan. Itu dibahas, gitu kan. Kenapa kita sholat, kita coba jelaskan, kita coba lihat referensinya, sampai akhirnya mereka okay, it makes sense. Buat mereka yang selama it makes sense gini, ini as simple as gini. Kenapa aku mesti sholat pak? Gitu. Nah sekarang as simple as this, udara emang siapa yang create? Terus kalau makanan kita bisa bilang petani yang nanam. Ya you need to say thank you, karena salah satu kita kan mesti respect others gitu kan. You should say thank you to petani. Makanya gua ajak dia ke desa dan segala macam. Tapi kalau kayak udara, lu mesti bilang terima kasih sama siapa? Kakak bisa nafas, kakak bisa hidup. Itu siapa yang kasih gitu kan. Nah dia bilang, jadi mereka at least sekarang memahami sholat itu untuk mengucapkan terima kasih terhadap Allah yang Maha Pencipta gitu kan. Nah, terus dari hal-hal seperti itulah yang membuat mereka nggak bisa jawab logiknya, dan itu logik itu yang gue instill ke mereka dari pemahaman mereka mengenai gratitude gitu, berterima kasih seperti itu. Jadi hal-hal yang simple kayak gitu. Dan tadi menarik waktu Mas Regi tadi cerita soal saat daftar sekolah tadi. Walaupun kayaknya gue fail deh gitu, tapi ya alhamdulillah ternyata keterima. Tapi kan mungkin di waktu lain ada juga mungkin bentuk momen-momen situasi di mana ada kegagalan yang mereka alami gitu. Dan gue yakin akan bagaimana mereka merespon akan dipengaruhi juga bagaimana Mas Regi dan istri Mas Regi juga instilling filosofi mengenai kegagalan, mengenai sukses. Dan seperti apa sih kalau kegagalan dulu deh, gimana Mas Regi melihat kegagalan seperti apa? Ada case, satu hari anak gue lagi sama istri gue berdua nih, yang kedua nih Rezo sama istri gue lagi jalan ke daerah Pondok Indah. Di daerah Pondok Indah itu ada billboard sign yang EF spelling bee competition. Anak gue lihat, ibu I think I wanna join that. Terus istri gue telepon, Pak, ini adik mau ikutan spelling bee competition, boleh nggak? Don't ask me, ask him. Gue bilang gitu kan. Nih anaknya mau bicara nih. Pak, I want to join the competition. Why? Because seems fun and the prize is 2,5 juta Pak. So I want to earn it. Dia bilang gitu kan. Anak gue mati duitan. Dia 2,5 juta. Gitu. I want to earn it. Okay, go ahead. Tapi I need to borrow 500,000 untuk daftar ya. Ya ada, gue bilang gitu kan. Udah. Nah. Oh, borrow ya, pinjem. Borrow. Pinjem duit ya, bukan minta. Karena dia nggak punya duit. Oke. Nah udah gitu dia ikutan sampai level regional, sampai level nasional, dia kalah gitu kan di Istora Senayan, di banyak orang segala macam. Terus dia bilang, so how do you feel? Gue cuma nanya, how do you feel?
I'm sad, but this is not the end. There's another competition that I would like to join. Gitu. Okay, what did you learn? I need to practice more. Okay, adek, gue kan selalu hug dia kan. I'm proud of you. That's always been like that. I'm proud of you. I love you. Itu sampai budak kali mereka dengerin kayak gitu kan. Tapi di situ mereka selalu ngerasa bahwa gue selalu ada untuk support mereka gitu. Whatever it is. Jadi kayak ada safety netnya gitu kan. Kata-kata proud, kata-kata love, I trust you. Itu mereka sering dengar gitu kan. Jadi itu yang membuat mereka ini. Tapi jadi Mas Regi sendiri jadi what is your philosophy gitu ya? Well, I mean, pandangan Mas Regi mengenai kegagalan sendiri. Failure is I encourage, even in my company ya, I encourage people to experience failure. Because from failure you will earn the success. From failure you will earn tons of lessons for your own life gitu kan. Jadi buat gua kegagalan is you should have it. Don't be afraid with it gitu kan. Bahkan gue selalu bilang ke bahasa Inggris itu embrace the failure gitu kan. Karena dengan embrace the failure, well, I mean there's tons of failure in front of you and tons of failure on the back of you, and it's not human if you're not experiencing the failure gitu kan. So it's something that you need to enjoy and having fun about it. Then after that you can share with others, and there's something yang you need to enjoy. Tapi ada nggak? Ini gue mau balik banget nih. Ini kayak switch topic almost. Tapi kembali ke waktu tadi Mas Regi bilang di awal tentang saat pindah. Tadi kan kerja corporation, gitu ya. Terus akhirnya memutuskan untuk menjadi entrepreneur. Gitu. Gue mau mengeksplor sisi fear gitu. Fear. Ada nggak rasa takut saat berpindah gitu? Gini, my philosophy, life is like a roller coaster. In order for you to ride a roller coaster, you need to buy a ticket. Roller coaster itu kan di Indonesia ya ada di mana lah, di mana? Di Dufan, ada di Sentul, ada di mana lah gitu kan, atau di Amerika tuh zaman gua dulu tuh Six Flags gitu kan. Itu yang paling menyeramkan roller coaster. But once you ride a roller coaster, you will addicted. But once you buy a ticket, there's no point of return, gitu kan. Once you are on the queue, gitu kan, there's no way for you, either you out or you go through, gitu kan. Apalagi kalau di Disneyland kan, ngantrinya udah panjang, gitu kan, you know kan, gitu kan. Nah dari situ is part of the journey yang up and down. Dan apa sih yang lu takutin? Tell me. If you fail, if you misalnya if you go ekstrim ya, bangkrut, kecuali underlying gua selalu integritas ya, jangan korupsi, jangan maling, jangan bikin crime lah gitu kan. Kalau gagal bangkrut, so bakal mati dong, bakal dipenjara mungkin, bakal dihina orang, that's a part of the consequences dari awal, bakal dipuji orang, that's not the goals, gitu kan. Bakal masuk YouTube-nya Ali, maybe, gitu kan, kalau ada orang mau dengerin, gitu kan. Jadi options always been broad. It's depend on which path you are choosing. Kalau ya tadi integritas is underlying, jangan no question about it. When you violate that, you're the end buat gua ya. Tapi kalau fear, alhamdulillah sampai hari ini, apakah gua takut? Ya gua takut naik panggung, gua ngomong di gak usah ribuan, gua pernah ngomong di depan 3.000 orang. Itu pasti takut. Ngomong di depan 10 orang aja gua takut. Tetap ada butterfly in my stomach gitu kan, pasti ada gitu kan. Dan it's normal. Itu mungkin orang kan bilang biji lu gede rek, nyali lu gede rek. Gak semua orang punya nyali. I think everybody has. Tinggal whether you would like to acknowledge it or not, whether you would like to ask to yourself or not.
whether you would like to embrace it or not. Yang paling penting, lu punya pasangan lu punya istri lu, support lu nggak? Kalau kasus gua, alhamdulillah, ini keputusan yang terbaik dalam hidup gua adalah memilih Mita sebagai istri gua. Kalau nggak mah, udah pusing gua sekarang, gitu kan. Udah pasti nggak bisa bikin family crash, gua nggak bisa dengan hobi mainan gua, nggak bisa traveling berdua sama anak gua, gitu kan, nggak bisa bikin bisnis yang sampai sekarang boleh dikatakan up and down, gitu kan. Sampai lu pertama kali datang ke kantor gua kayak gini, lu juga kaget, gitu kan. Iya. Jadi itu sih, jadi pilihlah istri yang tepat. Gue dengerin. Kalau buat perempuan gimana dong? Jelas, Pilihlah suami yang kaya. Gitu, Li. Atau berusaha menuju ke sana. Ya, gitu. Yang di dadanya tulisan calon orang kaya. Gitu. Gue tahu Mas Regi sebetulnya nggak terlalu suka ditanya soal gagal sukses, cuman gue sebetulnya gue suka nanya pertanyaan itu kenapa ternyata dari orang-orang cukup bervariasi gitu responnya. So gue pengen tanya juga deh, mungkin lebih kepada apakah Mas Regi definisi sukses menurut Mas Regi dulu dan sekarang tuh ada perubahan nggak sih? Setelah rambut gue mulai beruban, berat badan gue mulai naik, COVID udah di mana-mana, sukses buat gue mungkin beda dengan jawaban gue di sesi yang lain gitu kan. Tapi buat gue sekarang sukses gue itu adalah ketika gue bisa ngelihat anak gue adopt the values yang kita sepakati sih, gitu kan. Jadi they understand, they believe in it, and they act toward it. Buat gue itu is more than everything sekarang ya, gitu kan. Karena ketika gue ngeliat anak gue transisi kan, dari mulai toddler, sekarang udah mulai mau masuk teenagers gitu kan, dengan cara berpikirnya dia udah mulai beda, suaranya juga udah mulai beda gitu kan. Buat gue bekal yang bisa gue kasih ke dia yaitu values tadi ya, agama pastinya gitu kan, tapi values yang, karena gini, buat gue kalau gue nggak ngajarin atau gue nggak share, kita nggak develop sama-sama, anak gue nauzubillah min zalik jadi kriminal gimana? Gue nggak mau masa tua gue punya liabilities gitu kan. Liabilities itu bukan anak gue masih hidup sama gue, it's not like that. Liabilities terhadap harusnya dulu gue gini. Kayak regrets gitu. Regrets gitu kan. Itu kan buat gue beyond regrets sih, makanya gue bilang liabilities. Jadi gue mau mendingan terhadap anak gue ini gue all out. Karena sekarang gini, Li, lu kerja, lu bikin konten kayak gini, kita semua teman-teman berusaha buat bawa pulang ke rumah kan, gitu. Buat kita seneng-seneng apa sih, Li, gitu kan? Minum kopi udah seneng, handphone juga sama-sama aja, gitu kan. Mainan gue seneng, gitu kan. Terus buat apa, gitu? Ya, akhirnya kan balik lagi buat anak sama keluarga lah, bantu orang tua, bantu saudara segala macam. Tapi kan anak nomor satu gitu. Makanya nanti lo lihat di Family Crash gua itu ada tulisan Sunda kunonya di atas itu, gitu. Nah itu tulisannya tuh Indung Tunggul Rahayu Bapak Tangkal Darajat. Nah, orang Sunda tuh. Apa tuh artinya? Artinya kebahagiaan dan keselamatan seorang anak ada tergantung ridho dan doa ayah, bapak dan ibu. Itu kenapa gue nulis itu, karena gue sangat hormat, respect dan berterima kasih kepada kedua orang tua gue, almarhum ibu gue dan bapak gue. Bapak gue masih ada sekarang, alhamdulillah masih sehat dan mudah-mudahan panjangkan umur. Dan gue selalu sering minta doa sama mereka, gitu. Selalu minta doa sama bapak, bapak, aku lagi mau presentasi project atau apapun, hampir setiap hari gue WA, Pak doain aku ya, Pak doain aku ya, jadi gitu kan. Nah ternyata buat bapak gue tuh itu fulfilling gitu kan, kayak gitu kan. Nah ini yang gue coba ajarkan ke anak gue, kayak gitu. Gitu, Li. Very interesting. Jadi apa ya, kalau bicara ya fame, fortune and fun, it's always been a choice gitu kan. Tapi punya anak dan
punya as a parents yang punya prinsip dan sesuatu yang bisa diwariskan kan, it's different satisfaction, different fulfilling experience gitu kan. Ya. Kayak gitu Li. Apa yang gue bilang di awal tadi, kalau lu masih nonton di sini, berarti lu ingatkan di part 1 tadi gue bilang selalu belajar dari Mas Regi, banyak yang dipelajari dan bener, dan selalu ada pembelajaran baru. So ini diskusi yang cukup berbeda gitu ya. So, kalau lu cari Mas Regi di tempat lain, mungkin bicara lebih banyak ke teknologi dan lain-lain, kita touch itu sedikit, tapi thank you for sharing ke arah bicara soal parenting, bicara soal keluarga, values. Menarik sekali bahwa jadi filosofi kayak project management, culture, gimana itu diterapkan dalam konteks keluarga, gitu ya. Dan ini betul-betul banyak insight yang baru juga. Mudah-mudahan, apalagi sekarang ya, maksudnya gue coba daftar, coba cek aja sendiri sekarang kalau mau ke psikolog ngantri, mau ke lawyer perceraian juga ngantri, mau cari sekolah bingung, gitu kan. Dengan adanya pandemi yang hampir udah setahun lebih kan sekarang kan, it's become something yang kita udah saatnya untuk reflect to ourselves about our own family gitu kan, karena that's where you begin your day and there's a ending your day. Kayak gue bilang aja nih, gue panggil istri gue cantik karena istri gue cantik banget buat gue, dan gue selalu bilang sebelum tidur, gue bangunin, gue pulang malam mulu kan, alhamdulillah istriku cantik, kalau enggak gue pusing gitu kan, kayak gitu. It's so cheesy, tapi kan buat gue itu sesuatu yang membuat relationship gue sama istri gue tuh tetap apa ya, penuh dengan apa, cinta ya, walaupun gue udah sekarang 13 tahun gue nikah gitu kan, kayak gitu. Jadi dengan tiap hari lu lagi ketemu, atau gue ke kantor siang gitu kan. Nah ini kan sesuatu yang perlu di embrace, bukan hanya masalah cari duit atau kesehatan, tapi keluarga is the foundation untuk lu bisa sukses lagi di yang lain-lain, gitu kan. Dan ini pertanyaan terakhir gue nih. Tadi Mas Regi bilang soal obituary, apa sih obituary lo saat lo sudah nggak ada, legacy yang lo tinggalkan apa? So untuk Mas Regi menjawab pertanyaan itu sendiri untuk diri sendiri seperti apa? Obituary gue tuh orang akan nulis tentang gue, dia adalah orang yang selalu berpikir out of the box, dimana semua pemikirannya itu berusaha untuk memberikan dampak positif terhadap orang at the bottom of the pyramid, memberikan inspirasi, memberikan bantuan, memberikan motivasi agar mereka bisa bangkit dari segala macam problem yang ada, gitu. Amin. Amin. Mas Regi, thank you banget sudah meluangkan waktunya. Nanti next session kita bicarain tentang Mars. Nah, iya makanya gue tadi itu menarik banget loh itu. Gue nggak ngerti jujur aja, cuman justru karena nggak ngerti makanya gue pengen tahu gitu. Nanti gue kenalin nama Venza. Itu mesti lo ngomong sama dia. Orang gila, seru. Karena dunia ini mesti cari exoplanet namanya. Tapi maksudnya tertawa tapi dalam arti yang penasaran gitu. Nggak kepikir buat gua gitu kan, buat orang lain mikir gitu. Ya kayak waktu pertama kali kita ngobrol tentang gua bikin sesuatu buat pertanian menggunakan blockchain technology, while people still talking about cryptocurrency, gua udah ngomongin blockchain implementation in real sectors gitu ya, kan. Dan buat gue sendiri pertanyaan pertama waktu itu adalah apa sih blockchain teknologi itu dulu, itu aja kayak ngerti gue dulu gitu kan. Dan sekarang pun masih kayak belajar, kayak masih mencoba terus memahami gitu. Thank you banget Mas Regi. Thank you Li. Udah ngeluarin waktu sekali lagi, dan buat lo juga semua thank you staying di sini juga, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan dimanfaatkan, dan insya Allah kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Assalamualaikum. Salam.